Pernahkah kalian merasa ada yang janggal saat belajar di sekolah atau kampus? Di kelas biologi, kita diajarkan tentang teori evolusi yang materialistik. Di kelas ekonomi, kita belajar cara memutar uang demi keuntungan maksimal secara kapitalis. Namun, begitu masuk jam pelajaran agama, kita mendadak diminta fokus pada urusan akhirat dan ibadah ritual saja. Seolah-olah, dunia ilmu dan dunia iman adalah dua kutub magnet yang saling menolak. Pemisahan inilah yang kita sebut sebagai sekularisme ilmu. Dan dari kegelisahan inilah, lahir sebuah gagasan besar di abad ke-20, Islamisasi ilmu pengetahuan. Apa sebenarnya hakikat dari gerakan ini? Dan bagaimana dampaknya bagi masa depan pendidikan Islam? Mari kita luruskan satu hal. Islamisasi ilmu pengetahuan bukan berarti mengislamkan rumus matematika, atau menempelkan ayat suci pada tabung reaksi laboratorium secara harafiah. Bukan itu. Menurut pemikir besar seperti Naqwi Al-Attas dan Ismail Al-Faruqi, hakikat Islamisasi adalah pembebasan. Membebaskan ilmu pengetahuan dari asumsi-asumsi barat modern yang sekuler, ateistik, dan materialistik. Mengapa? Karena ilmu itu tidak bebas nilai. Ilmu dibentuk oleh cara pandang peradaban yang melahirkannya. Prosesnya ada dua tahap. Pertama, isolasi. Kita saring dan buang nilai-nilai barat yang bertentangan dengan Islam. Kedua, integrasi. Kita isi kembali ilmu tersebut dengan pandangan hidup Islam, yang berporos pada tauhid. Bahwa segala ilmu di alam semesta ini bersumber dan bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa dampaknya jika gagasan ini diterapkan dalam dunia pendidikan? Implikasi pertamanya adalah runtuhnya dikotomi ilmu. Tidak ada lagi sekat kaku antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam kurikulum yang terislamisasi, saat seorang siswa belajar ilmu ekonomi, dia tidak hanya menghafal teori pasar konvensional, tapi langsung mempelajari bagaimana konsep keadilan, pelarangan riba, dan maslahah dalam Islam bekerja. Implikasi kedua adalah pada sumber ilmu atau epistemologinya. Pendidikan modern hanya mengakui akal dan panca indera sebagai sumber kebenaran. Namun dalam pendidikan Islam, wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, adalah sumber kebenaran tertinggi yang membimbing akal. Siswa dididik untuk melihat dua jenis ayat kauliyah yang tertulis di dalam kitab suci, dan ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta. Dampak selanjutnya merubah total tujuan pendidikan itu sendiri. Lembaga pendidikan bukan lagi sekadar pabrik yang mencetak robot pekerja demi kebutuhan industri kapitalis. Pendidikan Islam bertujuan melahirkan al-insan al-kamil, atau manusia yang beradab. Yaitu individu yang cerdas intelektualnya, ahli di bidang profesinya, namun memiliki jiwa yang tunduk dan takwa kepada Allah. Tentu, ini mengubah peran guru dan dosen. Seorang guru biologi, guru fisika, atau dosen sosiologi di sekolah Islam tidak bisa lagi bersikap netral. Mereka adalah penunjuk jalan spiritual. Mereka bertugas membantu siswa melihat kebesaran Sang Pencipta lewat keteraturan sel, hukum alam, maupun pola interaksi sosial manusia. Kesimpulannya, Islamisasi ilmu pengetahuan bukanlah sebuah kemunduran atau penolakan terhadap sains modern. Sebaliknya, ini adalah upaya raksasa untuk menyelamatkan ilmu pengetahuan agar tetap memiliki jiwa dan moral. Dengan mengintegrasikan iman dan ilmu di bangku pendidikan, kita sedang mempersiapkan generasi masa depan yang tidak hanya mampu menaklukkan teknologi di bumi, tapi juga tetap menjaga langkah mereka menuju ridha ilahi. Bagaimana menurut kalian? Apakah sekolah atau kampus kalian sudah mulai menerapkan integrasi ilmu ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.